optimal dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Nah, ini apa penyebabnya? Kemudian solusi apa yang coba diambil oleh manajemen RSUD ND? Saat ini di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Direktris RSUD ND, Dr. Carolina M. Viani Sunti. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Bu Dokter, salam sehat. Ya, selamat pagi juga, salam sehat. Apa kabarnya Bu Dokter pagi hari ini? Baik. Oke. Nah, Bu Dokter, ini terkait dengan belum adanya dokter anestesi di RSUD ND. Bisa disampaikan apa penyebab dan alasannya ini Bu Dokter? Jadi begini, memang kami beberapa waktu ini tidak punya dokter ya. Itu karena dokter yang awalnya itu masa kontraknya sudah selesai. Kebetulan waktu itu kami menggunakan dokter yang PGDS, jadi pendayagunaan dokter spesialis. Hanya kontraknya 1 tahun, akhirnya beliau selesai. Dan kemudian kami sebelum beliau selesai, kami juga sudah bikin permintaan juga untuk jalur PGDS ini. Hanya memang saat itu dokter anestesi yang mendaftar itu tuh sangat kurang, jadi kami tidak dapat. Tetapi mungkin kabar baiknya begini Mbak Femi, kami itu jadi selama ini usaha kami tetap ya melalui jalur PGDS itu. Kemudian kami juga mengumumkan ke WA grup dokter. Oke. Dan puji Tuhan mungkin setelah Lebaran ini nanti, libur Lebaran ini, ada teman dokter anestesi yang akan bertugas di ND. Ya, ini kabar gembiranya Bu Dokter ya untuk masyarakat ya. Iya. Nah, kekosongan dokter anestesi ini Bu Dokter sudah berlangsung berapa lama? Dan kemudian ketika dalam pelayanan tidak ada dokter anestesi, apa nih yang diberikan kepada masyarakat? Apalagi ketika misalnya menjalani operasi ataupun lain sebagainya nih Bu Dokter. Iya, sebenarnya begini. Memang dokter anestesi itu pegang peranan penting ya. Tetapi selama tidak ada dokter anestesi ini, memang kami punya namanya penata anestesi ya. Tetapi memang kewenangan klinisnya kan terbatas ya. Jadi kalau misalnya kasus-kasus yang bisa mereka tangani, kami layani di sini. Tetapi kalau memang harusnya itu kewenangan klinis atau kompetensinya dokter anestesi, terpaksa kami untuk sementara ini kami rujuk ke rumah sakit yang punya dokter anestesi. Oke, jadi yang bisa ditangani di Rumah Sakit Umum ND ini dokter yang tidak membutuhkan kewenangan dari dokter anestesi nih Bu Dokter ya? Iya, benar. Oke. Nah, kemudian solusinya tadi disampaikan bahwa sudah menyurati kembali ke PDGS ya melalui jalur pendayagunaan dokter spesialis. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa ada nanti 1 orang dokter yang akan bergabung bersama manajemen RSUD ND. Nah ini Bu Dokter, di selesai Lebaran sudah pasti akan hadir, akan memberikan pelayanannya bersama RSUD ND ataukah seperti apa nih? Iya, jadi saat ini kami lagi mengurus SIP-nya ya, untuk bisa nanti saat beliau bertugas di sini kan sudah bisa menjalankan tugas dengan baik. Jadi kami lagi proses begitu. Jadi kami harapkan SIP-nya bisa cepat selesai dan beliau kalau datang juga SIP-nya sudah ready, terus bisa melayani masyarakat. Ya. Oke, baik. Jadi ini tergantung dari surat izin praktiknya Bu Dokter ya, SIP-nya ini ya. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau seandainya dokter yang SIP-nya ini sudah beres, kemudian dokter tadi yang diminta melalui jalur PDGS ini juga setuju akhirnya. Berarti ada 2 dokter anestesi Bu Dokter ya yang ada di ND. Iya. Memang kami berharap begitu. Di rumah sakit kami ada 2 dokter anestesi. Oke. Nah, beberapa waktu lalu nih Bu Dokter, di Desember 2021 ini kan Rumah Sakit Umum ND naik status nih ya menjadi tipe A. Nah, untuk standarisasi dokter anestesi ini sendiri memang seharusnya 1 atau berapa orang dokter nih yang harus bertugas? Di Rumah Sakit Umum ND memang sebaiknya 2 dokter anestesi. Ya. Oke. Memang begitu dia punya ini aturannya. Ya. Baik. Apakah untuk yang PDGS ini sudah ada kabar baiknya ataukah memang hanya baru 1 orang dokter ini saja Bu Dokter? Iya, untuk BGDS ini kami kan sudah, jadi Kemenkes itu sudah membuka kebutuhan. Jadi kami sudah memasukkan semua kebutuhan. Kemudian nanti bulan Mei itu akan disampaikan kepada dokter-dokter yang berminat. Tetapi kami pun akan mendatangi Kemenkes untuk paling tidak kami bisa diprioritas. Setelah ini kami akan ke Kemenkes.
Oke, baik. Kita berharap informasi baik ini juga akan segera didapatkan masyarakat Kabupaten Ende, Bu Dokter ya, sehingga ini pelayanannya Iya. juga bisa maksimal. Terima kasih Bu Iya, Dokter untuk amin. informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu. Iya, sama-sama. Salam sehat juga. Selamat pagi. Pro 1, kanal inspirasi. Demikian mendengar bersama